Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Alhamdulillah, baiklah untuk pertemuan yang kedua kita dengan mata kuliah fikih ibadah, kita akan membahas tentang pengenalan dengan disiplin ilmu fikih. Sebelum kita membahas tentang praktek fikih dalam ibadah-ibadah kita. Baiklah, yang pertama yaitu fikih. Kita pelajari dulu tentang apa itu definisi fikih. Secara etimologi, fikih itu berarti al-fahmu, yaitu pemahaman yang dalam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi fikih di beberapa tempat, di beberapa ayat. Salah satunya di surah Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa semua yang ada di muka bumi ini dan semua yang ada di langit pun itu semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semuanya itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu sekalian tidak mengetahui, tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi la tafqahuna, yang artinya kamu tidak mengetahui, kamu tidak memahami. Ini penggunaan kata fikih di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya di surah Thaha ayat 25 sampai 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tatkala Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah menghadapi Firaun. Sebelum pergi, Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini redaksi fikih yang digunakan adalah yafqahu qawli, artinya agar mereka memahami perkataanku, agar mereka mengetahui, memahami, mengerti perkataanku atau perkataan Nabi Musa alaihi salam. Ini redaksi fikih yang digunakan di dalam ayat ini yaitu yafqahu, artinya mereka memahami, mereka mengerti dan mereka mengetahui, itu ya. Definisi fikih, fikih sebelum dia menjadi suatu disiplin ilmu, pada awal mula pemahaman tentang fikih atau pengertian tentang fikih itu dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu salah satu imam di mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafiyah. Terminologi fikih itu yaitu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, yaitu pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya. Nah, definisi ini masih luas. Kenapa? Karena cakupannya itu bisa semua hal yang berhubungan dengan akidah atau kepercayaan atau semua disiplin ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Kan tetapi ini adalah definisi ilmu fikih pada masa awal munculnya fikih ya, di zaman Imam Abu Hanifah. Akan tetapi ketika dia menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, pembahasannya lebih rinci khusus dengan amal perbuatan manusia, maka dia didefinisikan oleh para ulama sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum syara', al-ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, yaitu amal-amal perbuatan mukallaf, yaitu kita yang dibebani dengan kewajiban. Al-muktasabah min adillatiha. Al-muktasabah artinya yang diambil atau diperoleh atau melalui proses ijtihad di dalam mengambil hukumnya.
min adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Batasan fikih atau batasan dalam ilmu fikih. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu yang pertama, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Ada 4 di sini kita batasi. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah artinya dalam pembahasan fikih, ilmu fikih itu selalu berhubungan dengan hukum syariat. Karena nanti akan ada hukumnya itu wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Kemudian al-amaliyah, yaitu terkait dengan amalan seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang hamba Allah, muslim dan muslimat yang sudah masuk fase tertentu yang sudah dibebankan olehnya kewajiban-kewajiban dan dia memiliki hak atas kewajibannya tadi. Al-muktasabah di sini artinya digali atau ada proses ijtihad untuk mendapatkan kesimpulan hukum tadi. Nah, proses ijtihad ini membutuhkan beberapa alat atau beberapa kemampuan untuk memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, kemudian bagaimana penerapannya, implementasinya di masa yang sekarang ini, atau ada pembahasan atau ada amalan-amalan tertentu yang tidak ada hukumnya sebelumnya, kemudian untuk mengetahui hukumnya butuh proses untuk mengetahui dengan mencari dalil, proses mengolah dalil tersebut, mengetahui dalil tersebut, kemudian akan menghasilkan hukum. Al-ahkam bisyar'iyah atau hukum-hukum syar'iyahnya nanti. Min adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalilnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Al-Quran dan Sunnah adalah dua dalil, maksudnya dalil tasyri' yang muttafaq alaih, atau dua dalil, dua sumber dalil. Maksudnya dalil tasyri' artinya adalah sumber hukum-hukum syariat yang memang tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan ulama dalam kesahihannya, dalam legalitasnya. Akan tetapi ijma' dan qiyas ada beberapa madhab yang tidak melihat, tidak menggunakan ijma' dan qiyas, hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga nanti masadir tasyri' lainnya selain ijma' dan qiyas, ada masadir tasyri' lainnya, itu akan dibahas lebih dalam lagi dalam ilmu usul fikih. Nah, keutamaan belajar fikih. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mempelajari ilmu fikih atau mempelajari ilmu agama itu memiliki kedudukan tersendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak sepatutnya semua mukmin itu pergi berperang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka untuk belajar agama, untuk belajar min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi Allah menyayangkan jika semua muslim itu hanya pergi berperang, tidak ada yang mau belajar. Nah, di sini kedudukan yang mau belajar agama itu disamaratakan atau disejajarkan kedudukannya dengan orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, agar mereka nanti ketika pulang akan menjadi munzir qaumahum, akan menjadi dai, akan menjadi ustadz, akan menjadi sumber rujukan permasalahan. Jika ada masalah dalam suatu masyarakat, maka ta'ifah tadi yang sudah mempelajari agama, dia akan menjadi sumber rujukan atau menjadi tempat bertanyanya masyarakat yang masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dalil yang kedua yaitu dalam suatu riwayat hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalamnya,
pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia itu faham akan agamanya. Yufaqih fid din artinya menjadikan dia faqih, menjadikan dia itu faham terhadap berbagai macam masalah yang ada di dalam agamanya. Mengerti, menjadi faqih di dalam agama yaitu menjadi orang yang eh, mengerti tentang agamanya. Sasaran fikih. Sasaran fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf, mukallaf tadi adalah orang yang sudah masuk fase tertentu, sudah balik, kemudian sudah dibebani kewajiban-kewajiban dan dia memiliki hak terhadap kewajibannya tadi, yaitu kalau misalnya laki-laki ketika dia sudah masuk usia balik atau perempuan masuk usia balik, maka dia bisa masuk kategori seorang mukallaf yang sudah dibebankan kewajiban-kewajiban. Nah, sasaran fikih itu adalah af'alul mukallaf atau perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf itu ada tiga. Yang pertama itu al-amalu, kemudian yang kedua tarkul amal, dan yang ketiga adalah at-tafkir. Al-amal di sini adalah amalan, yaitu contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian tarkul amal, yang dimaksud dengan tarkul amal yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Misalnya riba, minum khamar, menipu, dan lain sebagainya. Sedangkan takhir di sini adalah pilihan, sesuatu pilihan. Mau itu makan, minum, tidur, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah mengetahui af'alul mukallaf di sini, kita akan mengetahui hukum-hukum yang melekat padanya. Nah, al-ahkam asyariyah tadi berhubungan dengan ini. Yang pertama yaitu al-amal di situ ada hukum yang mengikatnya yaitu sunnah dan wajib. Jadi amalan-amalan tadi bisa berupa hukumnya itu sunnah maupun wajib. Sedangkan tarkul amal tadi bisa karena perbuatannya itu adalah sesuatu yang makruh atau bahkan sesuatu yang haram. Sedangkan sifatnya yang pilihan itu adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang dihalalkan, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Itu adalah at-takhir. Sifatnya itu atau hukumnya itu adalah mubah atau halal. Nah, ranah kajian dalam fikih itu uh, ulama membaginya ada berbagai macam pembagian kajian dalam ranah fikih. Tapi ranah fikih yang saya ambil di sini yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah itu yang berhubungan toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kemudian selain fikih ibadah, ranah kajian fikih itu juga berupa seperti fikih muamalah. Fikih muamalah itu yaitu aturan dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam syariat kita yang mengatur interaksi antara seorang dengan orang lain. Mau antara dua orang yang berinteraksi atau bahkan lebih. Itu dalam fikih muamalah. Kemudian ranah kajian fikih yang selanjutnya yaitu fikih usroh. Atau lebih singkatnya nanti ada lebih rincinya ada pembahasan tentang fikih munakahat seperti itu ya. Tapi lebih umum, lebih luas cakupannya itu pembahasan tentang fikih usroh. Hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga. Mau itu tentang bagaimana cara memilih jodoh, diawali dengan bagaimana memilih jodoh, hukum-hukum cara memilih jodoh, hukum melihat pasangan, itu juga pembahasannya dengan fikih di dalam fikih usroh. Sampai nanti ketika menikah, ketika pembagian warisan ahlul warisnya itu juga pembahasannya di dalam fikih usroh. Kemudian yang terakhir yaitu fikih qada dan jinayat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan peradilan dan hukum di dalam Islam atau dalam hukum Islam. Saya rasa cukup ini untuk pembahasan kita dalam pengenalan kajian fikih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau kolom diskusi atau melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.